Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Teguh Rahayu Slamet channel yang dirahmati Allah. Kembalinya hidayah di hari kemenangan. Malam Idul Fitri itu begitu sunyi bagi Sulastri Prawirokusumo, seorang pensiunan PNS yang kini tinggal sendiri di rumah peninggalan orang tuanya. Dahulu, ia dikenal sebagai wanita cerdas dan tegas di lingkungan kerjanya. Namun, setelah memutuskan untuk meninggalkan Islam puluhan tahun lalu dan berpindah keyakinan karena gencarnya arus misionaris di sekolahnya, hidupnya kini terasa hampa. Ia kehilangan makna, kehilangan pegangan. Saat muda, ia begitu yakin bahwa keputusannya sangat benar. Tapi kini, di usia senja, keheningan malam selalu menghadirkan bisikan dari masa lalu, pertanyaan yang tak mampu ia jawab sendiri, benarkah jalan yang kupilih ini? Di luar rumah, gema takbir menggema dari masjid dan musala. Sulastri menutup jendela, seakan ingin menghalau suara itu. Namun, semakin ia menolak, semakin suara takbir itu mengguncang hatinya. Ada rasa asing yang tiba-tiba menyeruak, seperti kerinduan yang ia sendiri tak mampu pahami. Di dinding rumahnya, masih tergantung foto lama orang tuanya, ayahnya yang bersorban putih dan ibunya yang berjilbab lembut. Mereka wafat dalam keadaan Islam, tak pernah sekalipun meninggalkan salat. Ia sadar, ia telah mengkhianati warisan iman keluarga besarnya. Malam itu, dalam gelap kamarnya, ia duduk termenung di kursi tuanya. Satu demi satu memori masa kecilnya muncul. Ia teringat saat pertama kali diajari salat oleh ibunya, ketika ayahnya membimbingnya mengaji, dan momen ketika mereka duduk bersama merayakan Idul Fitri dalam kehangatan keluarga. Air matanya mengalir. Ia telah melupakan semua itu. Hidupnya di masa pensiun semakin sunyi. Gereja tempatnya dulu aktif sudah jarang ia datangi. Ia mulai merasakan kekosongan dalam ritualnya. Bagaimana tidak, setiap kali membaca kitab suci barunya, ia tak menemukan kebenaran yang kokoh. Perubahan versi, doktrin yang tak konsisten, dan pertanyaan logis yang selalu berujung pada jawaban dogma tanpa dasar, seperti paparan para mualaf cerdas yang ia simak dari YouTube. Ia mulai meragukan keyakinan yang pernah ia bela mati-matian itu. Suatu hari, dalam kejenuhan yang tak tertahankan, ia membuka YouTube dan tanpa sengaja menemukan video dari Felix Xiao. Awalnya, ia ingin mengabaikan, tetapi rasa ingin tahu mengalahkan egonya. Felix berbicara tentang bagaimana hanya Islam yang tetap terjaga keasliannya, sementara kitab-kitab agama lain telah berkali-kali diubah oleh tangan manusia. Jika ini firman Tuhan, mengapa manusia berhak mengubahnya? Kalimat itu mengguncang batinnya. Malam-malam berikutnya, ia menyimak video dari Irene Handoko dan Don Bitan. Keduanya dengan jujur mengakui bahwa dalam agama mereka sebelumnya, banyak ajaran yang bertentangan dengan logika dan sejarah. Don Bitan, dengan suara beratnya, berkata, "Aku baru menyadari bahwa hanya Islam yang memiliki konsep ketuhanan yang mutlak. Hanya Allah yang layak disembah, bukan manusia, bukan patung, bukan roh. Dan Al-Quran tidak pernah berubah, berbeda dengan kitab yang dulu aku yakini." Hati Sulastri semakin bergetar. Selama ini, ia menolak melihat kebenaran Islam, tetapi para mualaf ini, justru setelah melakukan pencarian panjang, menemukan Islam sebagai satu-satunya kebenaran. Ia yang lahir dalam Islam justru meninggalkannya. Betapa bodohnya ia. Di pagi Idul Fitri, keluarga besar Bani Prawirokusumo berkumpul untuk salat Id. Sedang Sulastri duduk sendiri di teras, memandangi mereka dari kejauhan. Anak-anak kecil berlarian riang, saudara-saudaranya bersalaman, dan orang tuanya duduk tenang membaca Al-Quran. Dari kejauhan, ia mendengar suara ayahnya yang mulai renta membacakan ayat dengan penuh kelembutan, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rida dan diridai." Quran Surat Al-Fajr, 27-28. Dadanya bergemuruh. Ayat itu seakan berbicara langsung padanya. "Kembalilah." Suara itu terus menggema di benaknya. Ia menatap tangan tuanya yang gemetar,
lalu tanpa sadar, air mata mengalir deras di pipinya. Selama ini, ia hanya berusaha melupakan, padahal hatinya selalu menunggu untuk kembali. Hati Sulastri semakin bergetar. Selama ini, ia menolak melihat kebenaran Islam, tetapi para mualaf ini, justru setelah melakukan pencarian panjang, menemukan Islam sebagai satu-satunya kebenaran. Ia yang lahir dalam Islam justru meninggalkannya. Betapa bodohnya ia. Di pagi Idul Fitri, keluarga besar Bani Prawirokusumo berkumpul untuk salat Id. Sedang Sulastri duduk sendiri di teras, memandangi mereka dari kejauhan. Anak-anak kecil berlarian riang, saudara-saudaranya bersalaman, dan orang tuanya duduk tenang membaca Al-Quran. Dari kejauhan, ia mendengar suara ayahnya yang mulai renta membacakan ayat dengan penuh kelembutan. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rida dan diridai. Quran Surat Al-Fajr, 27-28. Dadanya bergemuruh. Ayat itu seakan berbicara langsung padanya. Kembalilah. Suara itu terus menggema di benaknya. Ia menatap tangan tuanya yang gemetar, lalu tanpa sadar, air mata mengalir deras di pipinya. Selama ini, ia hanya berusaha melupakan, padahal hatinya selalu menunggu untuk kembali. Idul Fitri kemenangan utuh Bani Prawirokusumo. Matahari mulai menerangi halaman Masjid Agung depan Lun-Alun kota. Di antara kerumunan jamaah, nampak Sulastri, berdiri dengan tegak di saf muslimah, tangannya gemetar, mengikuti takbiratul ihram. Suasana hening, seakan ikut merasakan pergolakan batinnya. Saat sujud pertama, tubuhnya bergetar hebat. Tidak ada yang lebih mendalam dari perasaan yang sedang ia rasakan. Seperti terlepas belenggu kebohongan yang selama ini menyesatkan pikirannya, ia menangis sejadi-jadinya, tanpa peduli sekitarnya, melepas penyesalan mendalam atas keputusan-keputusan bodoh yang pernah ia ambil. Kebahagiaan yang luar biasa hadir lagi dalam bentuk pengampunan dari Sang Pencipta. Setelah puluhan tahun tersesat, ia akhirnya pulang kembali ke pangkuan Islam. Takbir bergema semakin keras. Semua yang hadir di masjid merasakan kedamaian yang sama. Sulastri merasakan bahwa saat itu adalah momen terpenting dalam hidupnya. Saat di mana ia bisa merasakan bahwa jalan yang benar itu selalu ada, tidak pernah hilang. Ia yang dulu menganggap bahwa kebahagiaan itu ada pada pemikiran yang rumit kini sadar kebahagiaan sejati ada dalam keteduhan iman Islam. Sore harinya, ia duduk di serambi bersama keluarganya. Suasana hangat. Sulastri merasa ketenangan yang luar biasa dalam hatinya. Saat menikmati opor dan ketupat yang biasa disajikan di hari istimewa ini, matanya menatap foto orang tuanya seperti berbisik, "Lastri, kau tidak terlambat, kau kembali tepat waktu." Ia membalasnya dengan suara berbisik, hampir seperti bisikan pada diri sendiri, "Bu, Pak, maafkan aku, kini aku telah kembali." Air matanya kembali menetes. Tetapi kali ini air mata itu bukan air mata penyesalan. Ini adalah air mata kebahagiaan. Hatinya yang selama ini gelap kini terang benderang oleh cahaya petunjuk yang hanya Allah yang kuasa memberikannya kembali. Ia tahu bahwa pada akhirnya, Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Banyak orang yang mencari kebenaran, tetapi tidak semua orang mampu menemukannya dengan mudah. Sulastri sadar bahwa ia sudah diberi petunjuk dengan begitu jelas. Tidak ada lagi alasan untuk terus mengabaikan kebenaran itu. Sungguh, jalan yang ia pilih dahulu hanyalah fata morgana, sesuatu yang tampak indah, namun tidak bisa memberikan ketenangan sejati. Sebaliknya, Islam, dengan kemurniannya, mampu memberikan ketenangan yang sejati. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Ali Imran 19. Ayat itu kini menggema dalam hatinya. Ia merasa kini berada di jalan yang paling benar, jalan yang membawa pada ketenangan, jalan yang mengarahkan pada kebahagiaan yang hakiki. Pada ayat itu, Sulastri merasa bahwa seluruh perjalanan hidupnya tidak sia-sia. Semua cobaan, semua keraguan, dan semua ketidakpastian yang pernah menghantui kini terjawab. Hidupnya kini memiliki makna yang sejati. Tidak ada lagi keraguan,
Tidak ada lagi kebimbangan. Ia telah kembali, dan kali ini, kembali untuk selamanya.